Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tidak terasa kita memasuki minggu kedua, tanggal 14 Juni 2020. Saatnya kita bersama-sama kembali beribadah kepada Tuhan. Bersama-sama Majelis Jemaat dan Jemaat GKI Cipinang Elok. Bapak dan Ibu, Saudara-saudari, Matius 10 ayatnya yang pertama menjadi nats pengantar ibadah kita. Matius 10 ayatnya yang pertama menyaksikan bahwa lalu Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kepada mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, tema ibadah kita pada minggu hari ini adalah diutus menghadirkan tanda kerajaan Allah. Kita yakin dengan kuasa dari Roh Kudus, kita bukan hanya diutus, melainkan kita dimampukan untuk menghadirkan tanda kerajaan Allah. Dengan sukacita, dengan berdiri, marilah kita mengawali ibadah kita dengan menaikkan pujian. Haleluya, pujilah. Jemaat Tuhan, ibadah minggu ini terjadi di dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 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 Salam damai sejahtera bagi saudara-saudara. Tuhan menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Segala
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kepada kita diberi kesempatan untuk menyampaikan doa secara pribadi. Kita menyampaikan doa di hadapan Tuhan, mengaku di hadapan Tuhan atas dosa dan kesalahan yang telah Bapak, Ibu, dan saya perbuat. Marilah kita tundukkan kepala, kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa dalam surga, sesungguhnya Engkau mengenal siapakah kami ini. Kami adalah umat-Mu. Kami adalah orang-orang yang sudah dibenarkan oleh karena iman, percaya kami. Tapi kami juga adalah orang-orang yang masih sering mengabaikan panggilan-Mu. Pada saat ini kami datang Tuhan mengakui dosa-dosa kami. Mungkin oleh karena kelalaian kami, ketidakpedulian kami untuk boleh menerima apa yang menjadi rencana Tuhan, serta menerapkannya dalam hidup kami sehari-hari. Bapa, sudilah Engkau mengampuni kami, manusia yang penuh dengan dosa dan celah ini. Inilah doa kami, pulihkanlah kami, ubahlah kami Tuhan. Yakinkan kepada kami bahwa Engkau telah yang terus boleh berencana dalam hidup kami. Menjadikan kami murid-murid-Mu yang terus siap untuk belajar dan diutus, menghayati panggilan kami, sehingga kerajaan surga boleh hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Melalui kami, keluarga kami, persekutuan kami, nama Tuhan terus senantiasa dipermuliakan. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami menghaturkan doa ini. Amin. Bersediakah jemaat Tuhan disapu oleh firman Tuhan? Biarlah kebenarannya boleh sungguh-sungguh mengubahkan kita. Oleh karena itu biarlah kita mau terus belajar untuk diubah dan terus membawa perubahan bagi sekitar kita. Marilah kita berdoa kepada Tuhan sebelum kita merenungkan bagian dari firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, sungguh di tengah-tengah situasi seperti ini ketika kami belum bisa bersama-sama beribadah, Engkau masih tetap menyapa kami. Menyapa kami dengan apa yang tertulis di dalam firman-Mu. Biarlah kami boleh diajak Tuhan untuk menghayati kembali apa yang Engkau inginkan, apa yang Engkau sampaikan kepada kami. Dan berita kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pada saat ini bukan saja menyapa, tapi menegur, menguatkan, membaharui kami, dan membuka mata kami untuk kami boleh terus mengerti siapakah kami di hadapan-Mu. Tuhan, di tengah situasi seperti ini juga, biarlah kami tidak pernah lupa akan tanggung jawab kami, panggilan kami. Dan justru disinilah kesempatan kami, untuk kami terus boleh menghadirkan kerajaan surga di sekitar kami. Biarlah Tuhan, kami bukan menjadi bagian dari kesulitan atau bagian dari ketidakharapan, tapi kami boleh memberikan harapan, secerca harapan bagi setiap orang. Terima kasih ya Bapa, berfirmanlah kepada kami, biar setiap kami boleh mendengarkannya, dan Roh Kudus menolong kami untuk kami boleh melakukannya. Terpujilah nama-Mu, demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, firman Tuhan yang mau kita renungkan pada kebaktian hari ini, akan saya bacakan dari Injil menurut Injil Matius, pasal 9, dari ayat 35 hingga pasal 10 ayat yang ke-8. Saya ulangi lagi, Matius pasal 9, ayat 35 hingga pasal 10 ayat yang ke-8. Silakan Bapak Ibu membuka Alkitab kita masing-masing, dan biar kita boleh membaca bagian ini. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian,
supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain untuk masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Demikianlah pembacaan Injil Yesus Kristus. Berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tema kebaktian kita pada minggu ini adalah diutus untuk menghadirkan tanda kerajaan Allah. Jadi sekali lagi, sekalipun kita tidak beribadah, tidak ke gereja, tidak kumpul bareng, tema ini masih berbicara kepada kita. Sebab sekalipun kegiatan-kegiatan gereja itu selama pandemi corona ini memang dinonaktifkan, tapi saya rasa firman Tuhan hari ini berbicara kepada kita semua. Justru disinilah kesempatan kita untuk melihat kembali apa makna perutusan itu buat kita. Menjadi orang Kristen tidak cukup hanya terdaftar sebagai anggota gereja. Menjadi orang Kristen tidak cukup hanya beribadah setiap hari Minggu. Tidak cukup hanya melayani. Tapi menjadi orang Kristen harus didasari pada satu kata, bahwa Bapak, Ibu, dan saya adalah seorang utusan. Ini penting. Karena kalau ini tidak dijiwai, maka kekristenan gereja itu bukanlah apa yang Tuhan inginkan. Bapak, Ibu, izinkan saya mengawali renungan ini dengan sebuah cerita yang saya dapat langsung dari YouTube. Saya dikirimkan oleh seseorang, sebuah video sederhana tapi menggugah, menggelitik. Itu ketika ada seorang anak berkebangsaan Cina sedang tidur asik, pulas, umurnya tidak lebih dari 5 tahun. Ketika dia sedang tidur, tiba-tiba ayahnya atau entah siapa kemudian mendengarkan lagu kebangsaan bangsa Cina. Sontak saja tiba-tiba anak itu bangun dari tidurnya dan langsung berdiri dengan sikap hormat sambil mencoba untuk mengikuti irama atau lagu itu. Bapak, Ibu, saya melihat itu tersenyum, bahkan tidak hanya tersenyum tapi juga terperangah, bahkan cukup bertecak kagum. Pernahkah Bapak, Ibu, saya sedang tertidur, pulas atau lagi santai-santai, lagi istirahat, tiba-tiba mungkin mendengar suara lagu Indonesia Raya, lalu tiba-tiba Bapak, Ibu langsung berdiri dengan tegap lalu kemudian menyanyikan lagu itu atau bersikap hormat? Tapi tidak dengan anak itu. Sekalipun dia seorang anak, dan ketika dia mendengar ada sesuatu yang membuatnya harus berdiri dan bersikap hormat, sekalipun pada saat itu dia sedang asik tertidur, bayangkan seorang anak, apa pentingnya dia menunjukkan nasionalismenya kepada orang tuanya mungkin. Nah, saya melihat kisah ini atau video ini menarik. Kalau saya mau kaitkan dengan panggilan Tuhan buat Bapak, Ibu, dan saya. Apa yang hari ini kita lakukan? Mungkin hari ini kita banyak di rumah. Bukan saya katakan kita hanya tidur saja. Kita bekerja dari rumah, kita beribadah dari rumah, kita belajar dari rumah.
dan sebagainya. Cuma jangan kemudian kita menjadi orang yang tertidur sehingga kita tidak pernah memahami atau kita lupa bahwa kita adalah orang-orang Kristen yang masih terus memahami diri kita sebagai orang-orang yang dipanggil. 3 bulan hampir setiap gereja atau hampir semua gereja sedang nonaktif. Ibadah-ibadah dilangsungkan di rumah-rumah, bekerja di rumah, sekolah di rumah. Lalu kemudian pertanyaannya adalah, apakah gereja sudah tidak ada lagi? Apakah gereja sudah tidak punya geliat lagi, tidak punya semangat lagi? Gereja-gereja sebagai gedung hanya tertutup rapat, pagarnya, kursi-kursinya kosong, berdebu mungkin. Lagu-lagu tidak terdengar lagi, puji-pujian mungkin hampa. Tetapi apakah pertanyaannya, sudah tidak ada lagi gereja? Bapak Ibu ingatkan lagu sekolah minggu yang mengatakan gereja itu bukan gedungnya. Ingat, gereja itu bukan menaranya. Gereja itu adalah orangnya. Betapapun hari ini kita melihat gedung gereja kita tertutup karena memang kita tidak diperbolehkan untuk beribadah bersama-sama. Mudah-mudahan ada waktunya nanti kita bisa kembali beribadah. Namun saya katakan sekali lagi, gereja tidak boleh hilang apalagi mati suri. Karena gereja adalah orangnya. Dari renungan yang kita baca dari Injil Matius pasal 9 hingga Matius pasal 10 ayat 8, Bapak Ibu, saya melihat ada 3 hal. Apa itu? Ketika kita memaknai perutusan, satu hal yang harus kita lihat adalah apa perintah Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Apa perintahnya? Jelas Bapak Ibu, di ayat ke-7 dalam pasal 10, pergilah, beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Bagaimana kita memahami perintah ini? Pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah sudah dekat. Bapak Ibu, kerajaan surga tidak bicara sesuatu yang geografis. Tidak bicara di mana. Karena kerajaan surga bicara soal otoritas Tuhan. Di mana dia ingin menerapkan kehendaknya, apa yang dia kehendaki. Dan itu melalui gerejanya, melalui orang-orang Kristen, melalui orang-orang percaya. Apa itu kehendaknya? Kehendaknya adalah hal-hal yang baik, yang membangun. Kata Paulus, yang membawa damai sejahtera. Kita mau menerjemahkan apa dalam kehidupan kita sehari-hari? Kalau kita bisa mengatakan kerajaan surga itu harus hadir di rumah saya pertama-tama, di keluarga saya, di persekutuan yang paling kecil. Lalu meningkat mungkin pada lingkungan saya, pada gereja saya, pada masyarakat yang lebih luas. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara, ingat, perutusan berarti kita harus memahami diutus untuk apa? Untuk sebuah perintah. Tapi kita diperhadapkan akhirnya antara perintah dengan realita. Disuruh menghadirkan kerajaan surga. Tapi kemudian kita ingin Tuhan realitanya seperti yang saya mau. Saya mau deh menghadirkan kerajaan surga, tapi kondisinya seperti apa yang saya inginkan. Kembali Bapak Ibu, saya ingin menyinggung atau ingin membacakan apa yang dikatakan Tuhan Yesus tadi. Khususnya pasal 9 ayat 36. Melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Ini perhatikan kalimat kedua. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Siapa mereka? Umat Israel. Oleh karena itu perintahnya jelas. Kalau kita lihat lagi di ayat yang kelima pasal 10. Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Ayat 6 dikatakan, pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ternyata Tuhan mengutus kita tidak usah jauh-jauh. Hadirlah dulu, beradalah dulu, hadirkan dulu kerajaan Allah itu di tempat di mana kita ada. Bapak Ibu, yang saya mau katakan adalah fokus. Perutusan membuat kita fokus. Tidak mengatakan bahwa kerajaan Allah itu, keselamatan itu, Allah itu hanya berlaku bagi orang Israel, tidak.
Tetapi pertama-tama tunjukkan dulu itu kepada orang-orang yang terdekat. Bukan hanya kepada bangsa-bangsa yang ada di luar sana. Fokus. Apa artinya fokus? Lakukan. Bukan apa yang kita mau, tetapi apa yang Tuhan kehendaki. Itu yang pertama saya melihatnya. Yang kedua Bapak Ibu adalah perutusan, berarti di dalamnya kita merenungkan, mempersoalkan, atau barangkali kita harus menghayati kembali. Mempercayai kuasa dengan ketakutan. Mempercayai kuasa versus ketakutan kita. Perhatikan Bapak Ibu dan saudara-saudara. Dikatakan di pasal 10 ayat 1, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat, segala penyakit dan segala kelemahan. Ini menarik. Menarik. Untuk hari ini saya ingin mengatakan bukan untuk mengkritik atau menghakimi. Saat ini gereja ini berdiri atas kuasa apa? Atau kuasa siapa? Terkadang kita lebih mengandalkan gereja itu, kita katakan baik, gereja itu kita katakan oke, kalau kita mengandalkan pada kuasa uang misalnya, materi. Kita mengatakan bahwa gereja kita hebat kalau kita punya uang banyak, materi banyak, aset banyak. Atau kita menganggap bahwa gereja itu hebat kalau kita melihat pada kuatnya organisasi kita. Pada mutakhirnya teknologi yang kita pakai mungkin. Pada bagaimana kita berani dan bisa membeli teknologi yang mahal sekalipun. Supaya gereja kita itu disukai dan disenangi oleh sebanyak mungkin orang. Ingat Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan kuasa itu bukan pada itu. Tetapi kuasa itu ada pada Tuhan. Allah atau Yesus Kristus memberi kuasa kepada murid-muridnya untuk mengusir segala penyakit dan segala kelemahan. Kuasa-kuasa jahat. Realitanya seperti apa? Tidak untuk merendahkan Bapak Ibu. Namun seringkali kita jadi orang Kristen yang cemas. Kalau kita nggak punya ini dan nggak punya itu. Kita bandingkan gereja kita dengan gereja sebelah. Oh, kenapa gereja yang lain itu punya ini dan itu. Tapi kita seringkali menyampingkan, bahkan kita meniadakan bahwa apa yang Tuhan Yesus katakan kepada murid-murid ini menjadi penting untuk kita renungkan. Sebab kita diberi kuasa sebagai anak-anak Tuhan, kata Injil Yohanes. Dan dengan kalimat yang bersama, arti yang sama, Yesus juga mengatakan mereka telah diberi kuasa. Bagaimana kita memahami kuasa ini? Bapak Ibu, saya ingat Yesus memakai kuasanya, memakai otoritasnya jauh dari apa yang kita bayangkan. Bagaimana dia menundukkan dirinya, merendahkan dirinya serendah-rendahnya, dan sebelum dia ditangkap oleh orang-orang Romawi, dia membasuh kaki murid-muridnya. Dan dia berkata, lakukanlah apa yang telah kulakukan kepadamu. Maka saya ingin memahami, menjadi utusan Kristus berarti kita diberi kuasa, bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Karena kuasa kita adalah terletak pada kuasa menjadi seorang hamba, bukan seorang Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu, yang terakhir adalah saya ingin melihat di sini adalah pada sebuah tim. Apakah Yesus tidak sanggup menghadirkan kerajaan Allah, melaksanakan misi Bapaknya? Saya yakin sanggup. Tetapi kenapa kemudian dia melibatkan banyak orang, yang kemudian dia memanggil 12 muridnya yang menjadi rasul kemudian hari? Artinya saya melihat bahwa keterlibatan manusia, keterlibatan Bapak Ibu dan saya menjadi penting untuk kemudian melihat bahwa ini semua bukan tugas atau bukan misi Allah yang disampaikan oleh Yesus saja, tapi juga oleh setiap kita orang-orang percaya. Saya mengutip apa yang dikatakan oleh Paulus. Kata Paulus bahwa kita harus siap, sedia untuk memberitakan Injil. Baik atau tidak baik waktunya, beritakanlah Injil. Bapak Ibu, terkadang kita jadi orang Kristen hanya menunggu apa yang menurut kita pas, menurut kita baik, menurut kita cocok.
Tapi firman Tuhan mengatakan baik atau tidak baik waktunya, beritakanlah Injil. Artinya, mungkin saat ini tidak baik. Kondisinya sangat tidak memungkinkan buat kita. Kita kemudian menjadi orang-orang Kristen yang hanya mungkin dalam tanda kutip hanya ada di dalam rumah. Apa yang bisa kita lakukan? Kalau perintah Tuhan mengatakan baik tidak baik waktunya, beritakanlah Injil. Mari kita hayati. Kita harus memulai dari apa? Kita harus melakukan bagaimana. Dan ketika itu semua tidak mengurangi peran kita sebagai para utusan Kristus. Kembali, dipanggilnya 12 murid menjadi bukti cerminan kita bahwa Tuhan melibatkan manusia untuk menghadirkan karya keselamatannya kepada kita. Akhirnya Bapak Ibu, garam tidak perlu tawar. Dan garam tidak perlu ditambahkan rasa asinnya. Garam sudah cukup asin untuk bisa memberi rasa. Di tengah kondisi seperti ini, dan dalam panggilan kita sebagai orang-orang Kristen yang diutus, tunjukkan kegaramanmu. Tunjukkan bahwa kita masih bisa memberi rasa. Tunjukkan bahwa terang yang ada pada kita adalah karena kuasanya. Dan kita menjadi bagian bagaimana kita hadir buat Tuhan, buat juru selamat kita, buat kemuliaannya. Biarlah kondisi ini memberikan kita semangat untuk tetap melihat siapa kita dalam bagian dan rencana kehendak Bapa dan persekutuan kita sebagai orang-orang yang dipanggil keluar untuk menjadi saksinya. Kalau anak kecil tadi terpanggil, terbangun ketika dia mendengar suara atau lagu atau nyanyian lagu kebangsaan negaranya. Apa yang membuat kita terpanggil, terbangun? Tentu panggilan hidup kita. Rumuskan kembali. Saat ini kalau Bapak Ibu sedang menyaksikan tayangan ini atau sedang merenungkan, bertanyalah kepada diri kita masing-masing. Apa panggilan hidup saya? Saya nantikan jawabannya. Dan mari kita berbagi. Terkadang kita lupa. Ada banyak tujuan hidup yang kadang-kadang belum mencerminkan apa artinya sesungguhnya panggilan hidup kita menurut kehendak Tuhan. Apa yang kita cari hari ini? Mungkin bukan kerajaan surga, bukan kerajaan Allah, tapi kerajaan kita, kepentingan kita yang didasari pada ego dan pemuasan diri. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu. Dalam senam
Marilah dengan bangkit berdiri bersama umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, marilah kita mengingat pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita membawa doa-doa kita di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, saat ini kami bersama-sama sehati mendoakan terus untuk situasi dan kondisi global di mana kami semua berhadapan pada sebuah kenyataan yang sama. Kami semua senasib untuk bisa hidup lebih baik lagi di tengah-tengah pandemi corona ini. Tetapi ya Tuhan, kami mau melihat di atas segalanya Engkau punya kuasa. Bahkan di tengah penderitaan sekalipun Tuhan, Engkau ingin menyampaikan maksud dan kehendak-Mu bagi kami. Siapakah kami ini, manusia yang penuh kelemahan, yang tak berdaya. Oleh karenanya ya Bapa, biarlah kami tetap memohon pertolongan-Mu, kekuatan daripada-Mu di dalam kami menghadapi kondisi seperti ini. Dan dengan itu juga kami mendoakan Tuhan untuk pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa yang ada yang saat ini mungkin sedang bergumul, berjuang, termasuk pemerintah Indonesia, Bapak Jokowi dan segenap jajarannya, kepala-kepala daerah yang saat ini sedang terus boleh memperjuangkan dan memberikan yang terbaik. Terlebih juga barisan depan di dalam penanganan dan penyembuhan para medis, para dokter dan perawat, semua orang yang terlibat di dalam lapangan, di rumah-rumah sakit, mereka yang juga ikut di dalam tim pemeriksaan rapid test dan sebagainya. Biarlah Tuhan, ini semua adalah menjadi satu tujuan yang dimana kami ingin wabah ini boleh tidak ada lagi di negeri kami dan juga di seluruh dunia. Kami berdoa ya Bapak, biarlah Kau juga tetap berkati para pasien, khususnya yang menghadapi yang terkena virus COVID-19 ini. Mereka tetap terus di dalam pimpinan dan dalam naungan Tuhan. Biarlah segala apapun yang ditempuh di dalam menangani atau merawat mereka, itu semua ada di dalam jamahan Tuhan. Demikian juga kami berdoa buat keluarga, buat anggota keluarga mereka yang saat ini juga terus boleh mendoakan, mendukung, bahkan bergumul di dalamnya. Kami berdoa Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga mendoakan untuk gereja-gereja yang saat ini belum bisa bersama-sama mengadakan ibadah. Biarlah kami semua boleh dituntun oleh hikmat Tuhan, di dalam kami boleh mengambil sikap yang terbaik untuk jemaat kami. Tentu Tuhan, ada banyak jemaat yang rindu untuk bisa berbakti bersama-sama. Dan biarlah Tuhan, kami semua bisa dengan bijaksana melihat situasi ini untuk kebaikan bersama-sama. Berkati setiap keluarga jemaat kami, berkati setiap pergumulan mereka, dan kami juga doakan terus saudara-saudara kami yang sedang sakit, baik yang karena sudah menahun maupun yang sedang sakit karena hal-hal tertentu. Kami berdoa Tuhan untuk opa-oma, jemaat kami yang sudah lanjut usia. Biar di tengah situasi seperti ini mereka tetap ada di dalam kebaikan Tuhan. Berkati mereka satu persatu. Bapak, kami berdoa juga untuk segala rencana kami ke depan, yang kami tidak tahu persis apa yang mestinya kami lakukan, karena kami juga harus terus melihat, menunggu, memastikan segala sesuatunya menjadi baik, untuk kami bisa ambil sebuah tindakan yang tepat dan bertanggung jawab. Kiranya Engkau berkati para penatua dan pendeta di dalam boleh membimbing, mengembalakan, mengarahkan jemaat-Mu dalam berbagai kegiatan-kegiatan yang akan direncanakan di waktu-waktu yang akan datang. Bapa dalam surga, kami ingat dan berdoa buat setiap saudara-saudara kami yang bergumul saat ini. Mungkin mereka yang kena PHK, mereka yang sedang menghadapi situasi-situasi sulit, ketika memang mereka harus berhadapan dengan situasi yang sama dan
mereka harus juga bertanggung jawab terhadap keluarga mereka. Kami berdoa Tuhan buat mereka. Demikian juga untuk anak-anak yang harus sekolah dari rumah, belajar dari rumah, di tengah kebosanan, kecemuan. Mereka tetap terus boleh bersemangat di dalam mengisi hari-hari mereka, dalam belajar, dan juga bersama dengan anggota keluarga. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami yang jauh dari sempurna ini. Tetap kami percayakan seluruh jalan hidup kami hanya di dalam pimpinan Tuhan. Dan satu hal yang pasti ya Bapak, kami mau tetap terus menjadi bagian dari rencana Tuhan di dalam kehidupan ini. Kami mau haturkan dan sempurnakan doa syafaat kami dengan doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, anugerah Tuhan begitu melimpah. Roh-Nya sudah dicurahkan kepada kita. Kita diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak-Nya, kuasa untuk menjadi saksinya. Marilah kita selalu menghayati kebaikan Tuhan dan marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan. Saat ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kita. Bapak dan Ibu, saudara-saudari, nats yang mendasari persembahan kita terambil dari 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-12 yang berbunyi, sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan syukur kepada Allah. Ya Allah Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, ya Roh Kudus yang sudah dicurahkan kepada kami, terima kasih untuk semua kebaikan dan anugerah Tuhan, untuk keselamatan yang Tuhan berikan, dan kami mengucap syukur kami boleh hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan, sungguh sebuah anugerah yang begitu luar biasa. Dan saat ini Tuhan, di tengah segala tantangan yang ada, kami datang kepadamu. Ajarlah kami untuk selalu menghitung berkat dan anugerah Tuhan. Ajar kami untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, inilah persembahan kami. Tentu tidak ada artinya dibandingkan dengan segala kebaikan yang Tuhan telah berikan. Namun kiranya Tuhan menolong, menerima, dan menguduskan supaya persembahan kami menjadi kemuliaan buat nama Tuhan. Ajar kami memberikan seluruh hidup kami untuk menjadi kemuliaan buat nama Tuhan. Pimpin majelis jemaat di dalam mengelola untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Firman Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Pergilah dengan damai sejahtera. Tuhan terus mengutus saudara dan saya. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.